adalah murid dari seorang ulama Mekah yang ulama Mekah ini saya mengenal baik, juga merupakan guru saya juga. Ulama ini namanya Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Alawi, dan guru saya adalah Sayyid Abbas Al-Maliki Al-Alawi. Beliau adalah adiknya dari Sayyid Muhammad. Hal yang menarik dari keluarga Al-Alawi ini, banyak murid-muridnya yang menjadi bagian dari sejarah perjuangan Indonesia. Jadi kalau Anda mengenal Hasyim Asy'ari, beliau adalah salah satu murid dari keluarga ini. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan juga belajar di sana. Nah, teman saya yang di Jogja itu juga belajar di sana. Muridnya hanya 40 orang. Beliau menceritakan bagaimana ketika beliau itu belajar kepada Sayyid Muhammad ini. Sayyid Muhammad itu mengajarkan dengan cara yang unik, terutama bagaimana memperlakukan murid-muridnya. Jadi yang namanya murid itu macam-macam. 40 orang ini ada yang ngajinya pintar, ada yang ngapal Al-Qurannya pintar, tapi juga ada yang pintar ngapal Al-Quran, ngomongnya di depan umum nggak bisa. Ada yang kuat di ibadah, ngajinya kurang, ngapal Al-Quran kurang. Nah, yang dilakukan oleh beliau, di mana dia nggak bisa ngapal Al-Quran, di situ dia dikasih tugas, disuruh baca ayat-ayat Al-Quran di depan umum. Yang nggak pernah ngomong, nggak bisa ngomong, pemalu, suruh mimpin rapat, begitu. Nah, kalau salah dipukulin, gitu. Jadi hampir semua muridnya itu pernah kena pukul dan berdarah-darah. Cuman anehnya, murid-murid dari Indonesia itu setiap kalau dipukul itu senang. Kenapa? Habis dipukul dikasih duit. Ada satu hal yang luar biasa. Kalau mau ngaji di tempat ini, itu mesti direkomendasikan oleh kiai besar di Indonesia. Kalau nggak ada rekomendasi nggak bisa masuk. Yang kedua, udah nyampe Mekah, ditanya di interviewnya nggak pakai pola. Ditanya, kamu kesini mau ngapain? Mau belajar. Kalau nggak diterima di sini gimana? Mau belajar di mana? Ya mungkin di Madinah. Oke, waktu itu kamu belajar di Madinah. Udah. Nah, kalau sudah masuk di situ, kita harus siap-siap minimal 10 tahun nggak pulang. Maka kalau udah 10 tahun, para santri ini itu berdebar-debar. Wah, besok itu bisa pulang. Dia izin sama saya Muhammad. Saya besok pas 10 tahun, saya ingin pulang. Kalau muridnya kelihatan senang wajahnya, itu dia bisa geleng kepala. Nah, kalau geleng kepala artinya 2 tahun tambah lagi. Nah, Bapak sekalian, ada satu rahasia besar. Semua lulusan dari zaman Kiai Hasyim Asy'ari sampai hari ini, lulusan beliau semua jadi kiai besar dan jadi pejuang di Indonesia. Kalau Anda kenal Langitan, itu murid beliau. Ya, saya yakin di sini itu murid beliau semua. Ya. Ada satu pertanyaan yang luar biasa yang harus kita pertanyakan. Kenapa? Karena dari rumah beliau juga Indonesia meretas kemerdekaan. Jadi kalau Anda itu baca bagaimana Soekarno berdialog, Soekarno itu mengatakan, saya berani berbicara tentang kemerdekaan Indonesia karena ada 2 orang yang luar biasa yang menurut beliau itu menjadi kekuatan Soekarno. Satu namanya Hasyim Asy'ari, yang kedua namanya Ahmad Dahlan. Itu inspirator yang luar biasa.
Keyakinan luar biasa. Nah, kita patut bertanya, apa yang terjadi di situ sehingga semua keluarannya itu ada jadi orang? Kita patut bertanya, apa yang dilakukan? Jadi, saya Muhammad itu ketika beliau tanya, kamu kesini mau ngapain? Mau cari ilmu? Dia akan jawab, saya nggak punya ilmu. Kerjaan saya bukan memberi Anda ilmu. Kerjaan saya membangun akhlak kalian. Itulah kata kuncinya. Jadi kalau kita bertanya hari ini kenapa Indonesia nggak kemana-mana, juga kita bertanya kenapa usaha kita nggak kemana-mana. Kita bertanya kenapa anak kita jadi nggak karu-karuan. Kita lupa satu hal, kita lupa bangun karakter mereka. Menjadi pengusaha bukan persoalan ilmunya seberapa banyak. Menjadi pengusaha it's all about character. Makanya saya bilang, kalau cuma ilmu di Gramedia banyak, di toko buku banyak. Kita nggak sekedar ilmu. Malah Pak Budi, ya Mas Salman, di sini ini semua workshop udah diikuti. Jadi mereka ini kita sebut ahlul workshop sebagian. Saya bilang, kenapa kalian itu lari dari workshop satu, workshop lain nggak jadi-jadi? Karena ada satu yang nggak dibangun, namanya karakter. Kalau tentang ilmu, saya berani men-challenge. Ini orang-orang di sini ilmunya banyak yang lebih banyak dibandingkan Ciputra. Banyak Ciputra itu ikut workshop berapa banyak? Mereka itu sampai ada ilmu namanya goreng kartu kredit. Allahu Akbar, saya bilang. Kartu kredit digoreng itu ya cuma anak-anak kita aja. Itulah yang harus kita bangun. Maka saya bilang, IIBM itu bukan lembaga workshop, bukan. Ini adalah character building yang dilakukan di situ. Maka IIBM menjadikan dirinya apa? The House of Hope, the place of friends. Kenapa? Pengusaha ini bisa susah, bisa senang gitu. Ketika susah gitu. Ketika susah itu apalagi utangnya banyak, orang tuanya marah, temannya marah, keluarganya nyalah-nyalain. Di sana ada IIBF yang siap menemani. Di sana ada teman-teman IIBF yang siap mendengarkan. Karena membangun karakter itu paling susah, itu menjagai. Ketika dia itu turun, gitu, menjagai. Maka ada anak-anak kita nggak boleh nonton sinetron, itu lebih bagus. Gitu. Nah, itulah menurut saya sebuah kata kunci, sebuah benang merah. Kalau tadi bicara tentang warga ini bahasanya mirip dengan IIBF. Jadi Mas di sini itu teman-teman itu disebutnya itu sahabat pejuang. Kenapa sahabat pejuang? Karena kita itu sukses itu bukan dari kesuksesan. Kita itu naik bukan dari ketinggian, naik itu dari bawah. Kita semua meretas dengan perjuangan. Dan ternyata Pak, warga menyebut orang-orangnya itu sebagai pejuang halal. Luar biasa sekali. Ya. Itulah yang membuat. Kenapa ternyata juga Pak Budi sukses itu bukan karena nilainya yang tinggi. Saya agak kaget juga sebenarnya. 1,2 itu Pak Budi. Itu kalau di kampus saya namanya Nasakom. Nasib 1 koma. Gitu. Nah itu temennya males gitu. Nanti takut keluntuk ketularan gitu. Nah, karakter, kejuangan. Ya, ini yang harus dibangun. Maka kalau kita punya, kenapa hari ini kita punya warga, ini luar biasa. Warga nggak usah, jangan dicela dong gitu kan. Kalau anak-anak kita ini kadang-kadang mikirnya ngaco. Warga ini sebuah aset buat bangsa kita. Sebuah sikap perjuangan. Kalau dengan saudara sendiri gitu, jangankan benar, jangankan hebat, salah aja kita belain. Itu yang namanya pembelaan.
Jadi nanti kalau ada orang bertanya, gimana agar kita bersatu? Itu tadi. Do we want to share the same dream? Apa itu same dream? Apakah kita ingin melihat bangsa Indonesia hebat? Ya. Apakah kita ingin melihat umat Islam itu berjaya? Ya. Apakah kita ingin melihat ekonomi dimainkan oleh orang-orang kita sendiri? Ya. That's our dream. Makanya belain, ya. Jadi saya ingin lapor. Besok saya akan tanyai. Begitu saya pulang ke rumah saya akan tanya istri saya, kamu pakai wadah atau enggak? Kalau kita mau bikin, insya Allah, ya. Makanya tadi malam saya bilang, umat Islam ini nggak bisa bedain antara baik dan lemah. Baik itu baik, bukan lemah. Ya makanya Kiai Sahal itu mengatakan, kita nggak cukup jadi orang baik. Kenapa? Karena diam aja udah kayak jadi orang baik. Kita harus jadi orang manfaat. Manfaat itu butuh perjuangan, butuh berdarah-darah, butuh air mata, butuh keringat. Ini yang harus kita lakukan. Hari ini bangsa Indonesia itu berdarah-darah. Tunggu kita semua. Itu menunggu kita semua. Itu umat Islam sudah terpinggirkan di ekonomi. Kalau kita diam, kita akan melihat umat Islam akan terpinggirkan di dalam politik dan kekuasaan. Itu tidak boleh kita diamkan. Jadi walaupun jadi pengusaha, jangan ngomongin politik. Gitu. Saya waktu ketemu dengan jenderal-jenderal dulu saya bawa sini di Undip kita ngomong. Itu intel itu Pak ngomong. Tanya gerakan politik atau gerakan ekonomi? Saya bilang beli Indonesia itu gerakan politik ekonomi. Itu Indonesia pembelaan kita nggak peduli teman kita seperti apa, yang kita peduli dia harus kita bela. Itulah sikap yang harus kita tumbuhkan gitu. Jadi umat Islam itu semangat gelotnya itu harus ditumbuhkan. Kalau mau bangkit, kalau mau bermartabat, gelut gitu ya. Jangan takut ya. Itu malas orang-orang di kita itu nggak bisa ngasih kerjaan kepada tenaga kerja kita, tenaga kerja dari Cina yang pada kerja kita di sini semua. Gitu. Ya kita urusin. Kalau enggak ya gelut aja sudah. Ya. Itu intinya. Jadi kalau ini saya itu bilang, saya itu gini. Jadi kiai itu termasuk teman-teman Hidayat itu ngomong, kita itu hidup Islam itu kan nggak bisa dipisahkan dari jihad ya. Gitu. Tapi ngomongin jihad itu susah banget. Jangan bicara jihad, kita ganti istilahnya pakai istilah Semarang. Apa itu? Gelut namanya ya. Nah, mudah-mudahan ya dengan teman-teman ada dari warga, dari ini semangat ya. Semangat kita memberikan manfaat pada kehidupan ya. Kita tentu sebagai umat Islam kita Allah itu mengatakan begini, barang siapa percaya kepada kebaikan maka akan dimudahkan jalan yang mudah. Namun barang siapa tidak percaya, mengingkari jalan kebaikan, maka akan dimudahkan jalan yang sukar. Saya rasa ini adalah saatnya kita bangkit, kita urusin agama kita urusin umat kita urusin bangsa kita. Enggak peduli apakah itu ekonomi, apakah itu politik atau kekuasaan, semua menjadi urusan IBF, semua menjadi urusan kita. Terima kasih kepada Mas Budi, terima kasih kepada Mas Salman Subarkat, terima kasih kepada Prof, kepada para Dewan Pembina, kepada kader-kader semua. Mudah-mudahan pulang dari